Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, seperti yang tadi sobat kiper sudah saksikan ya, itu video playtest dari Nakula Sadewa ya, yang tentu saja di lapangan Patriot tercinta di Kota Medan ya. Nah, di situ sobat kiper bisa lihat ya, videonya itu cukup pendek ya, dan itu sebenarnya muncul karena saya tidak merasa nyaman ketika saya menggunakan glove ini ya, dan ketika itu saya udah janjian latihan dengan adik saya. Jadinya saya merasa saya tidak baik lah menggantung adik saya gitu ya, jadi akhirnya saya menggunakan glove yang lain ya. Jadi makanya videonya itu cukup pendek ya, dan akan saya jelaskan mengapa saya merasa tidak nyaman di glove ini ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya. Jadi si Nakula si Aires Sadewa ini ya, ini menurut saya glove latihan yang lebih menarik dan lebih worth it sebenarnya daripada si Aires Nakula ya. Kenapa? Karena dengan harga 200-an ribuan kamu bisa memiliki glove dengan latex yang sangat durable ya. Jadi ini bakal saya kasihkan ya video close up-nya ya setelah penggunaan latihan ya, sekitar setengah jam gitu. Tidak ada tanda-tanda abrasi sama sekali. Dan ketika saya gunakan untuk melakukan tangkapan ya, ini juga rasanya kokoh sekali ya. Dalam artian rasanya itu stiff, rasanya itu kaku, dan ketika kamu menangkap itu rasanya bolanya itu pengen membalut sebenarnya ya. Yang artinya memang untuk aspek cushioning, daya redam, dan juga untuk aspek kelengketan sebenarnya jujur saja glove ini sangat kurang sekali ya. Kalau sobat kiper ngelihat di video playtest tadi, ada sekali yang saya menangkap dengan satu tangan lalu nge-catch ke dada, itu sebenarnya pure kebetulan ya. Percayalah itu karena skill. Bukan karena si glove-nya ini ya. Kalau misalnya pakai glove yang lain itu hasilnya bakal lebih mantap lagi ya. Seperti demikian ya. Jadi dari segi grip sebenarnya seperti yang saya sudah sebutkan, rasanya itu tidak wow ya, seperti apa yang kamu bisa harapin dari glove yang 200-an ribu ya. Namun dari segi durability itu bisa menjadi pilihan ya. Karena dari report yang saya terima ya dari follower dari Instagram ketika berbincang-bincang dengan saya mengenai glove ini, dia katanya dia anak SSB ya, dia latihan hampir tiap hari dalam seminggu menggunakan glove ini, dan setelah dipakai 2 minggu katanya tidak ada tanda-tanda abrasi berarti, seperti demikian ya. Yang artinya emang kalau dari segi keawetan glove ini itu sangat memenuhi keawetannya ya. Nah, tapi di sini ada dua hal yang saya mau komentari dan juga sobat kiper perlu waspadai ya. Yang pertama itu adalah dari segi kenyamanannya. Jadi saya merasa glove ini itu sangat pengap sekali ya. Ketika saya bermain dengan glove ini, saya tidak merasa tangan itu bisa bernafas ya. Jadi ketika dari pertama saya gunakan, lihat ini, bahkan sebenarnya untuk glove size 10 ini sangat ketat ya. Di ini wrist insertnya menurut saya kurang fleksibel ya, dan metode penjahitannya ya yang seperti di bagian sini ini ngebuat tangan itu masuk rasanya ketat dan sulit ya, seperti demikian. Jadi dari segi kenyamanan ketika masuk itu saja sudah tidak begitu wow ya. Yang kedua, dari aspek kenyamanan lagi ya, kita ngomongin yang di sini, kondisi di dalam si glove ini, luarnya ini sudah kering sempurna, tapi dalamnya masih bisa basah sekali. Kenapa? Karena si glove-nya ini, Dumbex, ada alasan kenapa Dumbex itu disenangin dipakai di backhand ya. Dia itu relatif kedap air. Jadi dalam artian meskipun kalau misalnya kamu rendam di dalam air cukup lama, dia akhirnya bakal basah dan ngebuat air itu sedikit meresap di dalamnya. Namun secara keseluruhan dia tidak akan menyerap terlalu banyak air ya. Namun, foam atau busa di dalam latex ini yang biasanya di bagian dalam ya, seperti mana nih coba. Nah, foamnya yang di bagian sini ini ya, kita bisa lihat ada lapisan foam ya untuk kenyamanan sebenarnya. Ini menyerap air jauh lebih banyak. Jadi bisa ada kejadian di mana seperti ini ya, sekarang di sini latexnya luar ini sudah kering banget, namun di bagian dalam ini masih belum kering sama sekali ya. Dan kalau kamu menggunakannya, apalagi dalam situasi panas, itu rasanya bakal sangat pengap sekali. Seakan-akan tangan kamu itu berada di dalam ruangan sauna ya. Dan itu yang membuat saya merasa tidak nyaman, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengganti glove di tengah sesi latihan tersebut, seperti demikian ya. Nah, lalu hal berikutnya yang sobat kiper mesti waspadai juga ya. Latexnya sendiri kuat ya, namun pemilihan negatif cut dan dengan cara eksekusi negatif cutnya ini bisa membuat ada potensi resiko yang sangat tinggi untuk glove itu terkoyak di sela jari ya. Kita bisa lihat di bagian kasetnya ini ya.
Nah, dari video close up-nya itu Sobat Keeper bisa melihat bahwa di bagian gasetnya ini sudah ada tanda-tanda latex itu sudah tertarik ya, seperti demikian. Nah, tanda-tanda latex yang tertarik seperti ini itu bukan pertanda yang bagus, karena saya bahkan hanya menggunakan glove ini untuk latihan selama setengah jam ya. Biasanya kalau tanda-tanda seperti ini itu muncul setelah saya udah pakai mungkin beberapa minggu gitu ya, dan itu pun ketika saya mencoba iseng saya tarikin seperti ini ya, ini kerasa banget bahwa tension di latex di titik-titik jahit ini itu terlalu tinggi ya. Jadi saya cukup yakin kalau Sobat Keeper menggunakan glove ini, besar kemungkinan itu bakal rusak di jahitan dulu sebelum latexnya itu rusak gitu ya. Jadi sangat disayangkan, latexnya itu sebenarnya sangat memadai untuk main ya, namun kurang breathable ya. Jadi udara itu di bagian tangan kurang, jadi rasanya itu pengap ya. Dan ada juga aspek di jahitan di gaset yang berpotensi koyak seperti demikian, yang membuat saya masih yakin ini dibandingkan glove low grade ya, atau 200-an ribu ya, training glove seperti itu, glove ini masih lebih awet ya. Namun sebenarnya keawetan tersebut bisa ditingkatkan kalau seandainya ya, untuk memasukkan ya ke brand IRS-nya, kalau seandainya mungkin menggunakan hybrid roll negative cut ya. Atau ya kalau misalnya mengingat ini pangsa pasar training glove ya, kenapa tidak langsung digas dengan regular cut seperti biasa saja ya, karena di situ pasti keawetan akan meningkat jauh. Dan dari segi desain pun pemilihan backhand full dumb back seperti ini menurut saya malahan menambah pengap ya. Jadi saya sangat patut disayangkan ya, di beberapa aspek itu idenya kreatif sekali, bagus sekali ya dari brand IRS ini, baik di Nahula maupun di Sadewa ya. Namun eksekusinya masih ada banyak masalahnya ya. Jika Sobat Keeper tidak keberatan dengan tangan pengap ya, saya sebenarnya masih ngerasa ini adalah glove latihan paling ideal untuk Sobat Keeper atau untuk semua keeper yang masih di SSB ya. Saya pribadi merasa latexnya ya itu ideal sekali untuk fungsi tersebut, apalagi dengan harga 200-an ribu ya. Namun ada beberapa kelemahan di sini yang bisa jadi mempengaruhi Sobat Keeper ya, sehingga Sobat Keeper akan berpikir 2 kali untuk membeli glove ini ya. Meskipun ya kalau dari segi harga dan dari segi performance ya menurut saya cukup menarik ya gitu ya. Dari kelengketan jelas tidak memadai untuk match ya. Saya tidak merekomendasikan glove ini untuk dipakai match dan bahkan tidak untuk fun football ya. Kenapa? Karena kalau fun football sesuai namanya itu fun, harusnya bahagia ya, senang, menyenangkan gitu. Tapi ketika saya pakai ini saya tidak merasa fun karena pengap sekali ya. Oke, itu curhat pribadi saya mengenai glove ini. Saya rasa itu saja ya. Sebenarnya saya sangat berharap IRS ini bisa berinovasi lagi ya. Kenapa? Karena glove-nya ini untuk glove pertama dan kedua itu kreatif banget ya. Idenya itu out of the box ya. Bahkan kita bisa lihat nggak ada glove lain yang punya ide menggunakan dumbbacks di palm selain si IRS ini gitu ya. Dan kalau di Nahula langsung menggunakan light glove neoprene, padahal di glove mid grade seperti demikian ya. Namun sayangnya ada beberapa segi aspek lain ya dalam hal desain glove yang ngebuat mereka terjegal atau terpleset seperti demikian ya. Kalau misalnya mereka bisa work from it ya, mereka bisa ngebangun dari kesalahan itu dan ngebuat brand yang lain, dan memperbaiki itu di dalam seri berikutnya, itu menurut saya sangat menjanjikan sekali sebenarnya ya. Saya sangat menantikan kreativitasnya dari brand IRS ini ya. Menurut saya kreatif dan out of the box desainnya seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini Sobat Keeper. Salam olahraga, sampai jumpa.